yang segera menyoroi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin sekalian, pertemuan kita hari ini yaitu mata kuliah perpajakan pertemuan kedua. Ya, ini kita bahas dalam rangka untuk memenuhi target perkuliahan kita. Jadi apa yang kita ingin capai di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Jadi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem perpajakan di Indonesia. Ya. Yang kedua, dia mengerti definisi. Ya. Yang ketiga, definisi pajak. Ya. Ketiga, jenis-jenis pajak. Kemudian apa perbedaan pajak dan zakat. Ya. Kemudian ada sekalian, ini ada subnya. Apa artinya sub? Itu artinya dari yang banyak tadi itu kita ambil dulu satu pertemuan. Ya, itu namanya sub. Apa yang mau dibahas di sini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang perpajakan. Jadi inilah dasar hukumnya perpajakan. Anda bayar pajak di sini, itu dasar hukumnya. Kemudian nanti kita akan definisi pajak, kemudian pajak langsung, kemudian yang terakhir adalah pajak dan zakat. Itu CPNK ya, capaian mata kuliah capaian prodi ya, capaian prodi mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah, maaf. Kemudian ini buku kita pakai ya. Satu Khairul Anwar, Oham, ya. Untuk pertemuan ini mata kuliah ini literaturnya. Ini satu buku saya ini, ya, terbit tahun 2002. Kemudian ini undang-undangnya. Jadi ini nanti yang kita akan pelajari, ya. Kemudian, jadi kita nanti kalau belajar perpajakan ini saja dulu rujukannya. Pertemuan berikutnya lain lagi, ya. Kemudian ada sekalian, ini kegiatan kita hari ini. Kegiatan perkuliahan kita hari ini dibagi menjadi 3. 1 pembukaan, 2 kegiatan inti, 3 kegiatan penutup. Ya. Jadi sekalian kita masuk ke kegiatan pembuka. Ya. Game itu, ya sebenarnya ya cara merangsang kita untuk ini ya. Jadi kita akan memperlihatkan game ini atau apalah namanya. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Berapa jumlah bujur sangkar pada gambar sebelah? Coba dari sini dulu berapa? Berapa bujur sangkarnya? Bujur sangkar itu adalah keempat sisinya sama. Ya, coba. Ini game betul ya. Berapa? Berapa jumlahnya? Bujur sangkarnya, Pak? Iya, bujur sangkarnya. Berapa jumlahnya? 16, Pak. 16. Ya, siapa lagi? Hah? Ada 1 16. Siapa lagi? Kalau kau teliti itu, aku pasti bukan ya. 1 ada 16. Berapa lagi? Hah? Bujur sangkar ya? Bujur sangkar itu bukan berarti pokoknya mau besar mau kecil bujur sangkar. Yang penting sisinya sama. Ya. Berapa? 18, Pak. 18. Siapa lagi? Masih banyak itu. Ya. Nah, ini kan 16 ya. Yang jawab 18 tadi itu ini kan ya. Sama ini 18 nih. Ya, paham? Nah, 18 apa lagi? 19, 20, 21. Apa lagi? Banyak. Hadirin sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dari game ini bahwa apa yang ada mau komentar ini dari game ini? Ya, ada yang mau komentar? Apa maknanya dari game ini?
Ya. Makanya Pak, tidak boleh berpatokan pada satu arahan. Iya. Siapa lagi? Ada banyak itu. Jadi artinya kita tidak melihat itu, siapa kan masih ada yang lain di situ. Ya itu yang maksudnya ya. Nah, apalagi Terus kita diasah untuk memikir di luar kotak. Nah, Tidak hanya berpikir kita di dalam artinya kotak. di luar box ya. Betul. Ini kan kalau 16 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 16. 4 kali 4, 16. Tapi ini kan ada juga ini. Ini kan segi 4 juga ya. Iya Pak. Ini juga segi 4 juga. Ada berdasarkan juga ini juga. Ini juga ya. Iya. Toh? Nah ini juga. Iya, sih. Ini juga ya. Iya, Pak. Ini juga. Jadi banyak. Itu betul itu. Melihat sesuatu jangan langsung ya, bahwa ada makna di belakang. Oke, dari sekalian ya, itu gamenya. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti kita hari ini ada 4 tentang ini. Ini kan sudah dibuka saja, oke. Kemudian definisi, kemudian pajak langsung dan tidak langsung, kemudian pajak pusat dan daerah. Yang masih ada satu tadi ya, zakat dan pajak. Ada sekalian. Kalau undang-undangnya ini kan sudah kita tahu. Sekarang kita masuk pada definisi menurut para ahli. Ya, jadi ada 4 ahli yang saya ambil di sini. Pertama adalah Profesor Dr. Rahmat Sutro, ahli pajak ini. Ini yang kedua Profesor Dr. Andriani, ahli pajak juga. Ini ada dari luar negeri satu dan ada satu tentang menurut undang-undang. Jadi adik sekalian, tugas kalian nanti ini adalah mencari intisari daripada pajak itu. Apa bedanya ya? Jadi hari ini saya akan bagi 2 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2. Dan ini saya sudah siapkan materinya. Tugas Anda adik-adik adalah mencari intisari daripada definisi ini. Misalnya begini. Contoh misalnya ya. Iuran pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Jadi ada 2. Kelompok 1 membahas tentang ini, ya. Siapa yang ini kelompok 1? Kelompok 2 ini saya kasih waktu 5 menit lah, ya, untuk mencari intisari. Silakan. Ya. Ya, nanti silakan bentuk lingkaran lah. Waktu ketemu ya. Nanti satu dijadikan bicara ya. Ya. Jadi waktu ada untuk berdiskusi 5 menit. Ya silakan. Sambil jangan lupa absennya di ini ya. Jadi diskusikan itu tentang apa kandungan daripada definisi pajak itu. Ya. Silakan ya. Ada juga di situ, kemudian di sini ada juga ya. Ini ada 2, iya. Jadi nanti misalnya begini, saya kasih gambaran. Misalnya dari definisi ini, unsur apa yang ada dapatkan di dalam itu. Contoh misalnya yang dapat dipaksakan, apa yang dipaksa itu?
Jangan lupa siapkan satu juru bicara. Juru bicara nanti. Waktunya 5 menit ya. Karena kan ini sedikit. Ya. Lagi 2 menit. Satu menit lagi. Ya, diskusi kelompok selesai. Sekarang saya minta nanti apakah kelompok 2 dulu atau kelompok 1 terserah. Ya, nanti kesini untuk atau di situ saja membacakan hasilnya ya. Siapa dulu? Kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Apa yang Anda hasilkan dari diskusi tentang definisi pajak menurut para ahli? Silakan. Berdiri atau duduk saja, Pak? Boleh berdiri ya, silakan berdiri. Jadi menurut Dr. Suparman Semaharnya Nijaja, Ya. dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang pertama itu pajak yang dibayar tidak mendapatkan imbalan Ya. secara langsung, tapi dalam bentuk pembangunan. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ialah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh gaji PNS, Ya. pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Ya, oke, kita kasih aplaus ya kelompok 2. Sekarang kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Tentang ya silakan berdiri menghadap ke sini. Ya, sudah ada kesimpulannya ya, silakan. Jadi definisi pajak dari Profesor Dr. Andrus Ahmad Sumiarto Ishak dan Profesor Dr. Andrus Adriani. Ya. Yang pertama adalah tunggakan negara, artinya rakyat harus membayar sejumlah uang kepada negara. Ya, terus. Kemudian yang kedua bersifat memaksa, artinya pajak itu harus dibayar karena ada undang-undang yang mengatur. Oh iya, terima kasih. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sedikit mempertajam itu bahwa kenapa hampir semua ahli mengatakan bahwa pajak itu iuran, ya kan? Iuran kepada Negara. dan kepada negara. Jadi adik-adik misalnya pakai beli sampo ya, ada pajaknya itu. Pakai kosmetik ada pajaknya, pakai baju ada pajaknya. Sampai sepatu. Jadi bahasa kita itu dia. Pajak itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Kemudian yang kedua dari sekalian, ya ini iuran negara. Kemudian dapat dipasarkan. Artinya apa? Ada undang-undangnya. Kalau kau tidak bayar, kalau kau sengaja tidak bayar, kau dipidana namanya. Ya ada undang-undangnya. Makanya bisa dipaksakan. Kalau kamu tidak sengaja, itu perdata namanya, didenda. Punya motor, ya, terlambat dibayar pajaknya, denda. Tapi kalau kau sengaja, dipenjara. Ya karena dua perkara. Ini bisa dipaksakan maksudnya. Kalau kau sengaja, dipidana, kena pidana, undang-undang pidana. Tapi kalau misalnya kau tidak sengaja lupa, itu masih perdata, namanya denda. Oke? Kemudian yang ketiga, pajak itu tidak mendapat jasa ekonomi. Bisa bayar pajak, Pak ya?
perlu pagar. Ya, pajak itu nanti kau akan dapat di itu tadi kelompok berapa tadi itu pembangunan jalan raya, sekolah dan sebagainya. Itu pajakmu itu bayar gaji itu pajak semua. Kemudian keempat, pajak itu untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum semua, ya, studi banding, ya, kami bayar itu jalan-jalan, ya, guru, PNS, semua itu yang makanya pajak itu jumlahnya tidak main-main. Tahu berapa jumlahnya? Lebih 2.000 triliun. Jadi hampir semua ini dibiayai pajak. Kemudian dari sekalian saya jelaskan sedikit tentang ini jenis-jenis pajak. Pajak itu ada langsung, ada tidak langsung. Mana yang disebut dengan pajak langsung? Kalau ada pegawai langsung dipotong PPh-nya, itu namanya pajak langsung. Ya. Kalau pajak tidak langsung, ada beli baju, ya, sepatu, ada pajaknya di situ. Siapa yang bayar? Ada yang bayar itu, bukan perusahaan. Itu namanya pajak tidak langsung. Artinya Anda ada ahli hisab, ahli hisab, ya 40% itu dari perbankan itu cukai itu pajak. Ya, maka kan berhenti merokok. Ada sekalian, ada pajak pusat. Apa dimaksudnya pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang ditarik oleh pusat. Ya, tambang, batu bara dan sebagainya, emas, ya, ini. Ada pajak daerah. Ada ke depan pasar, ada bakso di situ, ada warung, 10% pajak daerah. Jadi pajak daerah itu salah satunya pajak restoran, warung makan, pajak rumah, pegadaian C. Banyak sekali, hampir 20 jenis yang kayaknya di situ. Ya, itu dari sekalian saya sudah jelaskan. Nah, kita masuk ke kegiatan penutup. Yang pertama adalah penugasan makalah penutup. Apa temanya? Adalah tentang pajak dan zakat. Saya bercerita sedikit. Pajak itu ada di sekalian lebih dari 2.000 triliun. Ya, itu pajak. Sementara zakat, perolehan zakat menurut data kemarin sekitar 10 triliun, antara langit dan bumi. Ya, kenapa ini? Ini pajak dasar hukumnya undang-undang yang dibuat manusia. Ya, sementara zakat apa undang-undangnya? Al-Quran. Kenapa lebih takut pada adik? Ya, inilah tugas adik-adik membuat makalah ini. Ada apa ini? Ini bisa banyak, sementara ini tidak banyak. Tugas adik-adik adalah membuat makalah tentang itu. Ya, paham ya? Ya Pak. Kemudian dari sekalian, jadi ketentuan makalahnya nanti. Nah, jadi ini adalah penutup kita. Jadi ini adalah salah satu yel-yel yang ditampilkan oleh Dirjen Pajak. Ya, nah ini saking gencar ini iklan, sehingga dia bisa mampu mendunia. Ya, jadi kalau saya katakan tidak bayar pajak, apa kata dunia? Oke, siap ya? Siap, Pak. Ya, Ya. tidak bayar pajak. Alhamdulillah. Pakai presiden. Ya, tidak bayar pajak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih adik-adik atas pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa bayar pajak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.